Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang eksponensial. Nah, apa sih eksponensial itu? Jadi eksponensial itu nama lain dari perpangkatan. Jadi bentuk eksponensial seperti bentuk perpangkatan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Nah, di mana A-nya itu kita sebut dengan bilangan pokok dan N-nya kita sebut dengan pangkatnya atau eksponen. Lanjut yang B, sifat bilangan eksponensial. Nah, ada beberapa sifat. Yang pertama, A pangkat M sama dengan A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada perkalian itu pangkatnya kita jumlahin aja. Kalau pembagian pangkatnya kita kurangin. Kemudian yang C, A pangkat N berpangkat lagi M itu pangkatnya kita kalikan jadi A pangkat N dikali M. Sifat selanjutnya AB berpangkat N ini boleh kita pisah menjadi A pangkat N kali B-nya juga berpangkat N. Lanjut A per B pangkat N juga boleh kita pisah A pangkat N sendiri per B pangkat N-nya juga sendiri. Yang selanjutnya ini pangkat negatif A pangkat negatif N itu bisa teman-teman ubah menjadi 1 per A pangkat jadi positif N dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kalau bentuknya pangkat negatif itu bisa kita ubah ke bentuk pangkat positif seperti ini. Jadi berupa pecahan. Lanjut, ini bentuk akar, mengubah akar menjadi bentuk eksponen atau bentuk pangkat. A pangkat M akar N itu bisa kita ubah menjadi A pangkat M per N. Jadi M ini pangkat yang di dalam akar itu kita pindahin letaknya di atas. Nah, yang di luar akar itu pindahin letaknya di bawah atau sebagai penyebutnya. Terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi angka berapapun selain 0, kalau kita pangkatkan dengan 0, nanti hasilnya itu sama dengan 1. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai perpangkatan berikut. 64 pangkat 2 per 3 kurang 27 pangkat 1 per 3 tambah 16 pangkat 3 per 4. Nah, kalau teman-teman ketemu soal yang bentuknya seperti ini, caranya kita harus ubah bilangan pokoknya. Ingat, ini 64 namanya bilangan pokok, 2 per 3 ini namanya eksponen atau pangkatnya. Nah, jadi teman-teman kita harus ubah ini. Si bilangan pokoknya di sini 64 27, 16. Kita ubah. Kita cari 64 itu berapa pangkat berapa sih yang hasilnya 64? Kan bisa lawan pangkat 2 ya kan? Atau bisa juga 64 itu 4 pangkat 3. Atau bisa lagi 64 itu 2 pangkat 6 ya kan? Nah, jadi kita cari 64 itu berapa pangkat berapa. Nah, di antara sini 3 pilihan ini. Nah, kita pakai yang ini 4 pangkat 3 biar lebih gampang. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2 per 3, penyebutnya di bawahnya 3. Jadi sebisa mungkin kita cari yang perpangkatannya juga pangkat 3. Nah, jadi kita pilih yang 4 pangkat 3. Kalau mau pakai yang lain boleh nggak? Boleh, tapi lebih gampangnya pakai yang sama dengan penyebutnya kalau ada. Nih, di sini ada nih 4 pangkat 3. Jadi kita ubah 64-nya itu sama dengan tadi ini 4 pangkat 3. Kemudian di luar kurungnya masih ada pangkatnya 2 per 3. Kita tulis saja ulang di luar kurung dikurang. Nah, ini juga sama 27 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan yaitu 3 pangkat 3. Tutup kurung 1 per 3 nya tulis lagi di luar. Nah, tambah 16 ini juga kita ubah nih. 16 itu kan bisa 4 pangkat 2, tapi di sini bawahnya penyebutnya 4. Jadi kita pakai yang 2 pangkat 4 aja. Nih, biar lebih gampang. Pangkat lagi 3 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita gunakan sifat yang ini nih, yang C. A pangkat N berpangkat lagi M itu pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat N kali M. Nih, jadi 4 pangkat 3 berpangkat lagi 2 per 3 ini pangkatnya kita kalikan. 3 kali 2 per 3 ini tinggal boleh kita coret aja langsung ya teman-teman. Nih
Nah, makanya kita cari yang pangkatnya itu sama kayak penyebutnya, biar langsung nanti bisa dibunuh seperti ini, langsung hilang aja. Jadi sisanya nih 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Ingat 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 hasilnya 16, dikurang 3 pangkat 1 3 ditambah 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 ya. Jadi 16 kurang 3 tambah 8 hasilnya itu berarti 21. Nah, gampang ya kan? Jadi intinya kalau ketemu seperti ini kita ubah dulu bentuk ininya, bilangan pokoknya kita ubah ke bentuk pangkat. Kemudian lanjut yang soal berikutnya. Nomor 2, tentukan nilai perpangkatan berikut. Nah, ini masih mirip seperti nomor 1. Intinya kita ubah bilangan pokoknya tadi. Nih. Jadi sama dengan, kita taruh di samping sini aja ya, sama dengan 16 itu tadi 2 pangkat 4, kasih kurung, pangkatnya lagi 3/4, tulis di luarnya lagi 3/4, ditambah 9 itu kita ubah jadi pastinya 3 pangkat 2 dong ya, 3 pangkat 2, pangkat lagi 1/2 per 125. Ini bawahnya pangkatnya penyebutnya 3, jadi kita 5 pangkat 3 nih, 2/3 kurang 27 itu 3 pangkat 3, tutup kurung, pangkatnya 1/3. Nah gampang, coret. Ini tahap paling menyenangkan ya, yang mencoret-coret. 2 pangkat 3 itu 8 tambah 3 pangkat 1 3 per 5 pangkat 2 25 kurang 3 pangkat 1 3. Jadi sama dengan 8 tambah 3 itu 11 per 25 kurang 3 22. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 11 saja. Jadi 1/2. Nah, itu ya teman-teman. Jadi intinya kita ubah bilangan pokoknya. Lanjut soal nomor 3. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, sekarang kita diminta mengubah ke bentuk pangkat positif. Nih. Nah, jadi kita gunakan sifat ini nih, yang F. Pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nih. Seperti ini ya, teman-teman. Ini kan bentuknya per ya, per itu berarti pembagian, jadi boleh kita bagi dulu 4 sama 8 ya nih, coret 4 sama 8 sama-sama kita bagi 4, jadi yang di atas 1 di bawah 2. Nah, jadi sisanya X pangkat 3 Y pangkat min 3 Z pangkat 5 per yang di bawah ini ada 2 X pangkat min 3 Y pangkat 2 Z. Nah, jadi kita sekarang akan gunakan yang sifat yang F. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Intinya kita itu mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, kita tukar posisinya. Contohnya yang X. Yang X yang pangkatnya negatif itu yang di bawah, X pangkat min 3. Ini yang negatif. Nah, yang negatif ini kita harus pindah ke atas. Jadi kalau dia awalnya di bawah, kita tukar ke atas biar positif. Nih. Jadi yang di atas nih kan X-nya pangkat 3 nih. Kemudian di bawah min 3 itu kita pindahin ke atas jadi plus 3. Nah, per kemudian yang Y yang negatif letaknya di atas biar positif, berarti kita taruhnya ke bawah. Yang di bawah Y-nya ada pangkat 2, tulis dulu Y pangkat 2. Kemudian yang di atas min 3 ini kita turunkan ke bawah jadi plus 3. Nah, di sini ada 2-nya ya di depannya, jangan lupa. Kemudian yang Z yang di atas pangkatnya pangkat 5, yang di bawah pangkatnya nih kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Nah, ini kan nggak ada yang negatif. Jadi kita cari yang pangkatnya paling kecil. Nih, pangkat 1. Berarti yang kita pindah yang pangkatnya paling kecil. Nih, pangkat 5 di atas tetap di atas. Pangkat 1 di bawah positif, pindah ke atas. Jadi lawannya positif kan negatif nih. Negatif berapa? Negatif 1 dong ya.
Jadi intinya kalau pindah tempat tandanya berlawanan, negatif pindah jadi plus, negatif di atas pindah ke bawah jadi plus, positif 1 pindah ke atas jadi min. Jadi X pangkat 6, Z-nya 5 kurang 1 pangkat 4 per 2Y pangkatnya jadi pangkat 5. Nah, ini bentuknya udah pangkat positif semua. Nih, jadi saya mau mengingatkan kalau mengubah pangkatnya menjadi pangkat positif, itu yang kita pindah, itu yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil itu yang kita pindah. Nih, contohnya tadi 3 sama min 3, kecilan negatif dong ya. Jadi negatifnya yang pindah ke atas. Yang Y min 3 sama 2 juga kecilan negatif, jadi yang di atas ini pindah ke bawah. Nah, ini sama-sama positif, 5 sama 1, mana yang lebih kecil? Si 1. Jadi si 1 ini yang di bawah, kita pindahin ke atas. Jadi intinya kita bandingkan dulu pangkat yang terkecil itu yang pindah. Nih. Ini penting nih untuk teman-teman ingat. Baik, masih semangat, kita lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 soalnya nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi kita masih diminta untuk menyederhanakan ke bentuk pangkat positif. Nah, untuk soal nomor 4 ini tadi mirip seperti soal sebelumnya, cuma di luar kurungnya dia ada lagi pangkat 3-nya nih. Jadi kita gunakan sifat yang seperti nomor C. Poin C. A pangkat M, pangkat lagi M, saya ulangin, itu pangkatnya harus kita kalikan menjadi A pangkat N kali M. Langsung saja ya yang nomor 4. Jadi semua pangkatnya ini kita kalikan dengan 3. Jadi yang di atas A pangkat 2 per 3 kali 3. Kemudian B-nya pangkatnya 1 per 2 juga kita kalikan sama 3. Yang di bawah juga dong harus adil. Jadi A pangkat 1 per 2 kali 3 juga. B pangkat min 1 per 6 kalikan juga sama 3. Nah, ini udah kita sederhanakan, jadi pangkat 3-nya udah dikalikan ke dalam semua. Nah, ingat ini langsung aja coret-coret. Ini 2 sama 3 nggak bisa, 2 sama 3 nggak bisa juga. 6 sama 3 masih bisa, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Jadi yang di atas sisa A pangkat 2, B-nya 1 per 2 kali 3, menjadi B pangkat 3 per 2, per yang di bawah menjadi A pangkat 3 per 2, B-nya pangkat min 1 per bawahnya ini tadi 2. Nah, kemudian ingat untuk memindah-mindahkan ini kita lihat yang pangkatnya paling kecil. A pangkat 2 sama A pangkat 3 per 2, mana yang lebih kecil, 2 atau 3 per 2? 3 per 2 ya. Jadi yang 3 per 2 yang paling kecil yang kita singkirkan, kita pindah. Nih, jadi A pangkat 2 tetap di atas. 3 per 2 positif, kita taruh ke atas, jadi negatif 3 per 2. Kemudian B-nya pangkatnya 3 per 2, yang di bawah min 1 per 2, yang paling kecil otomatis yang negatif dong ya. Jadi yang negatif yang kita singkirin ke atas. Jadi 3 per 2 singkirin, jahat banget ya. Min 1 per 2 pindah ke atas jadi plus 1 per 2. Nah, ini karena nggak ada lagi pernya, jadi kita hapus dulu deh. Kita hapus sama dengannya, ini harus sejajar dengan tulisannya. Nih, pernya udah nggak ada lagi ya, udah dipindah ke atas semua, jadi sama dengannya kita taruh sini nih. Nah, jadi sama dengan A pangkat 2 kurang 3 per 2. Ayo, masih ingatkan pasti cara pecahan menyamakan penyebut. 2 ini kita ubah jadi 4 per 2. Jadi kurang 3 per 2. 4 per 2 kan sama tuh dengan 2. B pangkatnya ini udah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahin 3 tambah 1, 4 per 2. Sama dengan A pangkat 4 kurang 3, hasilnya 1 per 2. B pangkat 4 bagi 2, itu 2. Nah, bentuknya seperti ini boleh, atau boleh juga kita ubah ke bentuk sampai sini aja sudah boleh ya, tapi sini kita mau coba, mau nyontohin ke
bentuk akar. Jadi B pangkat 2 A pangkat 1 per 2 itu boleh kita tulis menjadi B pangkat 2 akar A. Nih, kita gunakan sifat yang ini. Ngapain sih diubah ke akar gitu ya kan? Ya siapa tahu nanti soal kalian pilihan ganda dan pilihannya akar. Jadi mau nggak mau kalian ubah ke akar. Tapi kalau soalnya esai sampai sini aja nih udah bener. Sampai sini tambahnya bener. Nah, gitu ya. Jadi A pangkat 1 per 2 itu menjadi akar A. Gunakan sifat yang poin G. Bentuk sederhana dari X min 1 X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1 per X Y pangkat min 1 kurang X pangkat min 1 Y titik. Apaan nih ya? Kok beda dengan sebelumnya? Nah, kita bahas sama-sama. Nomor 5. Nomor 5 ini yang pangkatnya negatif, kita ubah dulu ke pangkat positif. Jadi X pangkat min 1 itu kita masih gunakan sifat yang ini ya, yang poin F. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat positif N. Jadi X pangkat min 1 itu boleh kita ubah menjadi 1 per X pangkat 1. Nih, atau pangkat 1 itu boleh nggak ditulis ya. Kurang Y pangkat min 1 itu boleh kita ubah menjadi 1 per Y pangkat 1. Nih, gini. Per X nya udah positif, jadi tetap X. Y pangkat min 1 itu kita ubah seperti yang di atas tadi menjadi 1 per Y pangkatnya jadi positif 1. Kurang X pangkat min 1. X pangkat min 1 juga sama, jadi 1 per X pangkat 1. Ada Y di belakangnya, jadi di sini kali sama Y. Nah, kasih panjang. Jadi sama dengan yang di atas ini saya mau hilangin pangkat 1-nya, 1 per X saja. Per yang di bawah X kali 1 jadinya X pernya menjadi per Y aja, pangkat 1-nya mau saya hilangin. 1 kali Y jadi Y per X. Y. Nah, ini kita gunakan sifat gunakan operasi pecahan, mengurangkan pecahan, masih ingat? Misalnya ada A per B dikurang C per D. Nah, ini penyebutnya, penjumlahan ataupun pengurangan berlaku keduanya ya. Kita samakan dulu. Cara menyamakannya bisa mencari KPK atau bisa juga langsung aja mengalihkannya. Jadi B kali D. Nah, kemudian B kali D itu kita bagiin sama yang ini. B kali D dibagi sama B, berarti kan sisa D aja. Atau gampangnya gini, B sama D, ini udah ada B, jadi sisa D. Jadi D dikalikan sama A. Nih, jadi D kali A. Ditambah, ini D, penyebutnya B sama D. Sudah ada D-nya, berarti yang di sebelah sini kurang B. Jadi B kalikan C, jadi B kali C, gitu, BC. Nah, ini juga X sama Y, berarti penyebutnya kita samakan menjadi X kali Y atau XY. XY di sini udah ada X-nya, berarti sisa Y aja kan. Y itu kita kalikan sama 1, jadi hasilnya Y. Kurang XY di sebelah sini udah punya Y, berarti yang kurang X-nya. X kalikan 1 hasilnya X. Kalau teman-teman masih bingung, silakan diulang-ulang aja bagian ini. X sama Y, samakan lagi penyebutnya menjadi XY. Boleh nggak YX? Boleh, tapi lebih gampang ikutin aja. Kalau di atasnya udah XY, bawahnya XY aja. Kan perkalian dibolak-balik sama aja. XY, di sininya ada Y, berarti kurang X kan? X kali X, hasilnya X kuadrat atau X pangkat 2. Kemudian XY yang di sebelah kanan udah punya X, berarti sisa Y. Jadi Y kalikan Y, Y pangkat 2. Tandanya kurang ya. Jadi kurang Y pangkat 2. Nah, kita lanjut ke sebelah sini deh. Nih. Jadi sama dengan ini pembagian boleh kita balik ya kan ya. Y kurang X per XY ini boleh teman-teman balik jadi perkalian, kemudian ini dibalik, penyebutnya jadi pembilang. Nah, pembilangnya jadi penyebut yang di bawah. Nih.
Jadi awalnya pembagian kita jadi perkalian, kemudian ini dibalik. Dibalik itu maksudnya ini yang di bawah jadi pindah ke atas ya. Kemudian ini boleh kita bunuh. Nah. Jadi sisa Y kurang X per X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, gitu ya kan. Nah, sampai sini ini boleh lagi kita ubah nih. X kuadrat kurang Y kuadrat itu boleh kita gunakan sifat yang ini nih. Saya tulis di atas sini ya. X kuadrat kurang Y kuadrat itu sama aja dengan X tambah Y kali X kurang Y. Nah, jadi X kuadrat kurang Y kuadrat itu menjadi bentuk seperti ini, satunya plus, satunya min. Jadi kita ubah seperti itu. Jadi ini menjadi Y kurang X per satunya plus, X tambah Y, satunya min, X kurang Y. Nah, kemudian biar bisa disederhanakan, yang di atas ini kita ubah berarti. Yang di atas ini berarti kita ubah. Teman-teman, salah kita soalnya nih ya. Salah, biar aja lah. Ini kita ubah menjadi negatif. Ya, negatifnya kita keluarkan. Min, ini kan min X ya kan ya. Minnya kita keluarkan, jadi yang di dalam sisa X aja. Y-nya plus. Di sini negatif, biar hasilnya tetap plus, negatifnya kita kasih lagi negatif. Nih. Jadi kalau mau ngecek jawaban kita ini benar atau enggak, min X kalikan pelangi ya, ini namanya kalau saya bilang. Min kali X, min kali min Y, jadi plus Y. Jadi kita hanya mengubah bentuknya tanpa mengubah nilainya. Per yang di bawahnya tetap X tambah Y, X kurang Y. Nah, di sini sekarang ada nih yang bisa kita coret. Nah, jadi sama dengan ini kan dicoret sisa 1 ya. Jadi min 1 per X tambah Y. Nah, oke gitu ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Jika bermanfaat silahkan di like dan jangan lupa di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.